Oke, baik, kita mulai dari bab 1, yaitu sejarah ekonomi Indonesia dari Orde Lama hingga Reformasi. Kebijakan ekonomi Indonesia terus berubah. Orde Lama fokus pada kemandirian, Orde Baru mendorong industrialisasi. Lalu, reformasi membawa sistem ekonomi yang lebih terbuka. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Di sini ada pendahuluan. Sejarah ekonomi Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari sistem ekonomi yang berorientasi nasionalisme menuju sistem ekonomi terbuka yang lebih kompetitif. Setiap periode memiliki kebijakan dan tantangan tersendiri yang berdampak pada kondisi masyarakat. Lalu selanjutnya ada Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Di sini ada beberapa uraian mengenai Orde Lama. Yang pertama yaitu pasca kemerdekaan. Kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit dengan inflasi yang tinggi akibat peninggalan ekonomi kolonial dan utang perang. Lalu yang kedua, pemerintah mencoba menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang sangat dikendalikan oleh negara melalui kebijakan nasionalisasi. Tapi sayangnya kebijakan ini kurang berhasil karena kurangnya manajemen yang baik, korupsi, dan ketergantungan tinggi pada sektor penelitian tanpa adanya industrialisasi yang kuat. Krisis ekonomi di akhir 1960-an menyebabkan hiperinflasi mencapai lebih dari 600%. Lalu di sini ada Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah drastis untuk menstabilkan ekonomi, salah satunya dengan menggunakan IMF dan Bank Dunia. Fokus utamanya adalah membangun infrastruktur dan industrialisasi melalui program Pelita atau disebut pembangunan 5 tahun. Selama 3 dekade, ekonomi tumbuh pesat dengan rata-rata 7% per tahun. Ditopang oleh ekspor minyak dan investasi asing. Namun ketergantungan pada utang luar negeri dan korupsi yang semakin merajalela membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Krisis moneter 1997. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Ada pendahuluan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya dikendalikan dengan peningkatan angka PDB, tetapi juga perubahan dalam struktur ekonomi dari sektor primer, pertanian, ke sektor sekunder, yaitu industri, dan tersier, yaitu jasa. Di sini ada produk domestik bruto, PDB, dan pendapatan nasional. PDB atau disebut juga produk domestik bruto mengukur total output barang dan jasa dalam 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan kesejahteraan ekonomi dengan menghitung distribusi pendapatan antar individu dan wilayah. Selanjutnya di sini ada pertumbuhan ekonomi, yaitu metode perhitungan dan teori. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam ekonomi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, menjumlahkan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Lalu yang terakhir ada pendekatan pendapatan, menghitung total pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi, gaji, sewa, bunga, dan laba. Next, di sini ada faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Kekayaan alam yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tenaga kerja produktivitas.
pekerja menentukan daya saing ekonomi. Yang ketiga, ada investasi. Modal asing dan domestik membantu pertumbuhan industri dan infrastruktur. Yang terakhir, yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Pengaturan pajak, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh. Selanjutnya, perubahan struktur ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam beberapa dekade terakhir, sektor industri dan jasa semakin dominan dibandingkan pertanian. Yang kedua, urbanisasi dan digitalisasi, yaitu mempercepat transformasi ekonomi dari tenaga kerja manual ke ekonomi berbasis teknologi. Selanjutnya, bab 3, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah utama dalam kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia meskipun PDB terus meningkat. Lalu ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, akses pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan keterampilan kerja. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah daerah tertinggal sulit mengakses infrastruktur ekonomi. Dan yang terakhir, ketimpangan kepemilikan aset seperti tanah dan modal usaha yang hanya dikuasai segelintir orang. Lalu selanjutnya ada kebijakan anti kemiskinan. Apa sih kebijakan anti kemiskinan? Yang pertama, program bantu sosial atau BLT, PKH, dan kartu prakerja untuk mendukung masyarakat rentan. Yang kedua, pemberdayaan UMKM memberikan akses modal bagi usaha kecil untuk menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir, perbaikan infrastruktur memudahkan akses daerah terpencil ke pusat ekonomi. Lanjut ke bab 4, yaitu industrialisasi dan perkembangan sektor industri. Konsep dan tujuan industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan struktur ekonomi dari berbasis pertanian menuju industri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan industrialisasi, negara dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta mendorong inovasi teknologi. Lalu, perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Sejak Orde Baru, sektor industri manufaktur mengalami perkembangan pesat. Pemerintahan saat itu menerapkan kebijakan substitusi impor dan mendorong pembangunan industri dalam negeri seperti tekstil, otomotif, dan elektronik. Namun, krisis ekonomi 1998 menyebabkan banyak industri mengalami penurunan tajam. Setelah reformasi, sektor industri kembali berkembang dengan strategi hilirisasi sumber daya alam dan penguatan sektor digital. Saat ini industri berbasis teknologi seperti e-commerce, manufaktur berbasis otomatisasi semakin berkembang untuk menghadap persaingan global. Lalu ada permasalahan dalam industri manufaktur. Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor industri masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada bahan baku impor yang membuat biaya produksi tinggi dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Kurangnya tenaga kerja terampil, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi industri. Infrastruktur dan logistik yang belum optimal menyebabkan biaya distribusi lebih mahal dibanding negara tetangga. Lalu persaingan global yang ketat di mana produk impor murah semakin mendominasi pasar dalam negeri. Yang D, strategi pembangunan sektor industri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan beberapa strategi seperti
mendorong hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi juga mengolah menjadi produk bernilai tinggi. Pengeluaran SDM melalui pendidikan vokasi agar tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri modern. Peningkatan infrastruktur dan sistem logistik guna menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dukungan kebijakan dan insentif bagi industri lokal termasuk keringanan pajak dan penyerahan regulasi. Digitalisasi industri dan penerapan teknologi manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Dengan strategi yang tepat, sektor industri Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut bab 5 yaitu perkembangan sektor pertanian. Yang A, peran sektor pertanian, sebuah kerangka analisis. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penyedia pangan, lapangan kerja, serta sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi ke stabilitas ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku bagi industri lainnya. Lalu yang B, sektor pertanian di Indonesia. Pertanian masih menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian nasional. Komoditas unggulan Indonesia meliputi padi, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan berbagai produk hortikultura. Pemerintah melalui modernisasi alat, peningkatan kualitas bibit, serta program ketahanan pangan. Namun, sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan yang mengurangi luas lahan produktif. Ketergantungan pada impor bahan pangan tertentu seperti kedelai dan gandum. Kurangnya regenerasi petani karena banyak generasi muda yang beralih ke sektor lain. Yang C, nilai tukar petani. Nilai tukar petani atau disebut NTP merupakan indikator kesejahteraan petani dihitung dari perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang harus mereka bayar untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Jika NTP tinggi, artinya daya beli petani meningkat. Namun, jika NTP rendah, kesejahteraan petani menurun akibat kenaikan daya produksi yang lebih besar daripada harga jual hasil panen. Yang D yaitu investasi di sektor pertanian. Investasi dalam sektor pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Beberapa bentuk investasi yang penting meliputi pengembangan teknologi pertanian modern seperti irigasi cerdas dan sistem pertanian berbasis digital. Peningkatkan akses permodal bagi petani kecil agar mereka dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang lebih baik. Lalu penguatan infrastruktur pertanian seperti jalan desa, gudang, penyimpanan hasil panen, serta akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya, keterkaitan pertanian dengan industri manufaktur, yaitu sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan industri manufaktur, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk industri makanan, tekstil, dan bioenergi. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan industri berbasis agro seperti pengelolaan hasil pertanian menjadi produk siap konsumsi atau ekspor. Pemerintah terus mengembangkan kebijakan untuk memperkuat
sinergi antar sektor pertanian dan industri melalui hilirisasi, pengelolaan hasil pertanian, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian agar lebih kompetitif di pasar global. Lanjut bab 6, yaitu perdagangan luar negeri. Yang pertama ada teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori utama dalam perdagangan nasional meliputi teori keunggulan absolut Adam Smith, yaitu suatu negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling efisien dan mengimpornya dari negara lain untuk barang yang kurang efisien diproduksi. Lalu, teori keunggulan kompetitif menurut David Ricardo. Bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, ia masih bisa mendapatkan manfaat dan perdagangan dengan spesialisasi pada produk yang memiliki biaya relatif lebih rendah. Model Hecker-Ohlin. Perdagangan ditentukan oleh faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang dimiliki suatu negara. Lalu yang kedua ada perkembangan ekspor Indonesia. Ekspor merupakan sumber utama devisa bagi Indonesia. Beberapa komoditas ekspor utama meliputi sumber daya alamnya yaitu kelapa sawit, batu bara, gas alam, karet, dan produk perikanan. Lalu ada manufaktur yaitu tekstil, otomotif, elektronik, dan produk makanan olahan. Lalu yang terakhir jasa pariwisata dan tenaga kerja migran atau TKI. Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing ekspor dan diversifikasi produk, peningkatan standar kualitas, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas. Terakhir ada tingkat daya saing. Daya saing ekspor Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi dan efisiensi tenaga kerja, lalu kualitas dan inovasi produk, akses pasar dan kebijakan perdagangan, kondisi infrastruktur dan logistik, peningkatan daya saing sangat penting agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain seperti China, Vietnam, dan Thailand. Selanjutnya bab 7 yaitu neraca pembayaran, arus modal asing, dan utang luar negeri. Pertama, neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau disebut balance of payments mencatat transaksi ekonomi antar Indonesia dengan negara lain. Komponen utamanya adalah neraca transaksi berjalan, mencatat ekspor dan impor barang dan jasa serta transfer unilateral. Lalu neraca modal dan finansial mencatat arus investasi asing dan utang luar negeri. Lalu yang B, arus modal masuk. Arus modal masuk terjadi ketika investor asing menanamkan modal di Indonesia melalui investor asing langsung atau FDI, perusahaan asing membangun atau membeli perusahaan di Indonesia. Lalu investasi portofolio. Investor asing membeli saham dan obligasi Indonesia. Modal asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga beresiko jika terjadi arus modal keluar mendadak atau capital flight. Lalu yang C, utang luar negeri. Utang luar negeri atau disebut ULN digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat membebani keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur pinjaman dengan kebijakan yang hati-hati
agar tidak membahayakan stabilitas ekonomi. Lalu bab 8 ada otonomi daerah dan peluang serta tantangan bisnis di daerah. Latar belakang. Otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi memberikan hak bagi daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan sendiri kecuali dalam bidang tertentu seperti pertahanan dan kebijakan moneter. Lalu yang C, perubahan penerimaan daerah dan peranan mendapatkan asli daerah. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah atau disingkat PAD, pajak daerah, retribusi hasil BUMD, dana perimbangan, transfer dana dari pemerintahan pusat ke daerah, dana bagi hasil sumber daya alam, pembagian keuntungan dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. D. Simulasi alokasi dana, alokasi umum atau disingkat DAU. DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi fiskal daerah. Simulasi alokasi ini penting agar setiap daerah mendapatkan dana yang cukup untuk pembangunan. Yang E, dampak alokasi dana, alokasi umum, dan dana bagi hasil sumber daya alam pada pemerataan. Dana yang diberikan ke daerah harus dikelola dengan baik agar terjadi pemerataan pembangunan bukan hanya terfokus di daerah tertentu. Yang F, peluang dan tantangan bisnis di daerah. Peluang bisnis di daerah semakin terbuka, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perkebunan berbasis ekspor, manufaktur kecil dan menengah. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, SDM yang lebih terampil, dan kebijakan daerah yang belum seragam masih menjadi hambatan bagi investasi di daerah. Lalu yang terakhir bab 9, yaitu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi regional. A. Pembangunan ekonomi regional bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pemanfaatan potensi daerah dan meningkatkan daya saing lokal. Yang B. Faktor-faktor penyebab ketimpangan. Ketimpangan ekonomi antar wilayah disebabkan oleh beberapa faktor seperti distribusi infrastruktur yang tidak merata, perbedaan sumber daya alam dan potensi ekonomi, kebijakan investasi yang lebih terpusat di kota-kota besar. Yang C, kasus pembangunan Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur sering mengalami ketertinggalan pembangunan akibat keterlambatan infrastruktur, akses pasar, dan minimnya investasi pemerintahan. Terus berupaya mempercepat pembangunan melalui proyek strategis seperti Jalan Trans Papua, tol laut, dan investasi di sektor perikanan. Lalu yang D, teori dan model analisis pembangunan ekonomi daerah. Beberapa teori pembangunan ekonomi daerah yang sering digunakan antara lain teori basis ekonomi yang menekankan pentingnya sektor ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Model pusat pertumbuhan atau growth model yang menjelaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari pusat-pusat pertumbuhan dan penyebaran ke daerah sekitarnya. Lalu teori ketergantungan atau disebut dependensi teori yang melihat bahwa ketimpangan daerah disebabkan oleh ketergantungan ekonomi terhadap wilayah yang lebih maju. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berbasis bukti agar pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.
Jadi, kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia mengalami perubahan besar dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Setiap periode memiliki tantangan dan kebijakan berbeda, dari sistem ekonomi tertutup hingga desentralisasi ekonomi yang lebih terbuka. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditandai oleh peningkatan PDB, perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri dan jasa, serta berbagai faktor yang mempengaruhi prospek ekonomi nasional. Namun kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi masalah yang harus ditangani dengan kebijakan yang lebih inklusif. Sektor industri dan pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian meskipun menghadapi tantangan seperti daya saing dan investasi. Sementara itu, perdagangan luar negeri berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membawa tantangan dalam bentuk utang luar negeri dan arus modal asing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian lokalnya. Namun, pemerataan pembangunan tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dengan strategi ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berbasis potensi lokal agar dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.